Kak Cuna. Kemudian ada Kak Ruslin, Kak Muhammad Ruslin. Ada kakak kita yang paling besar, Kak Nimatullah. Complicated memang, karena kalau kita berhadapan dengan rektor, kita pembantunya mahasiswa. Kalau kita berhadapan dengan mahasiswa, kita pembantunya rektor. Jadi jangan dibalik. Kalau Anda balik, pasti gagal. Pasti gagal. Kalau berhadapan rektor, pembantunya rektor. Kalau berhadapan mahasiswa, pembantunya mahasiswa. Itu macam cari muka saat itu. Dan alhamdulillah itu yang saya lakukan selama 4 tahun. Dan mungkin saya tidak terlalu populer di mata rektor, tapi agak populer di mata mahasiswa. Karena itu yang saya lakukan. Kalau berhadapan dengan rektor, saya pembantunya mahasiswa. Berhadapan dengan mahasiswa, saya pembantunya rektor. Jadi menjembatani betul. Jadi kalau ada konflik, ini ada Pak Abdul Sanusi ini, direktur saya dulu. Itu kalau ada konflik memang kita cari peta masalahnya. Nah barangkali yang pertama memang kita lakukan itu pemetaan dulu. Gitu. Kemudian universitas ragam mahasiswa. Harus ada mahasiswanya yang idealis, harus ada mahasiswanya yang pragmatis, harus ada mahasiswanya yang kutu buku, harus ada mahasiswanya yang kuliah pulang, kupu-kupu, dan harus juga ada mahasiswanya yang organisatoris. Dan itu harus dipahami, karena karakter mahasiswa itu kita nggak bisa intervensi sekecil-kecilnya itu. Cuma kita harus punya pemetaan, yang mana kelompok-kelompok yang cenderung kiri, yang mana kiri dalam, yang mana penyerang tengah, yang mana kanan dalam, yang mana kanan luar. Harus itu. Kalau kita tidak punya petanya itu sulit. Coba bayangkan, ada senior, saya takut sekali, ada senior. Setiap hari saya sering diskusi, tapi dia pompai mahasiswa terus untuk melawan. Jadi coba bayangkan seperti itu. Belum lagi kalau ada mahasiswa hari ini dia caci maki kita luar biasa. Dia kata-katain kita sembarang. Besoknya bawa proposal minta uang, Pak. Bagaimana kira-kira itu? Kalau kita tidak mampu tahan ini, jangan coba-coba jadi wakil rektor bilang mahasiswa. Jadi ini, Prof, kemarin itu saya mengkata-katai Prof, kan saya bilang, kenapa kata-katai saya kemarin? Mencaci maki, karena kebijakannya, bukan arsenalnya. Dan hari ini saya datang bawa proposal, ini pengabdian masyarakat. Jadi lain kontennya. Jadi saya harus kasih uang lagi dia. Jadi itu sudah kata-kata dikasih uang lagi. Itu jadi barangkali beratnya di situ. Nah, kemudian yang kita alhamdulillah juga Adinda Rusli meneruskan beberapa program yang kita seperti ada 3 poin besar yang harus dilakukan di Unhas, Pak. Yang pertama, bagaimana mahasiswa itu dalam membina prestasinya. Dan alhamdulillah dulu tidak pernah ada Unhas dalam peta Pindas, tidak pernah, gelap gulita. Tapi alhamdulillah kita bisa masuk 5 besar. Dan alhamdulillah lagi Pak Ruslin bisa membuat Unhas menjadi juara Pindas. Itu luar biasa itu. Prestasi yang sangat luar biasa. Dan itu yang membuat kami bangga juga kalau ada pertemuan-pertemuan tingkat nasional. Karena saya masih sempat 2 tahun di Jakarta dengan teman-teman, bahwa adik-adik kami di Unhas itu di bawah Pak Ruslin bisa menjuarai Pindas. Kemudian yang kedua itu leadership. Ini. Jadi BEM itu adalah wahana untuk menciptakan, menumbuhkan minat adik-adik menjadi leadership, kepemimpinan. Dan yang kedua bisa literasi, Pak. Adik-adik sekarang memang ada kecenderungan, ya, itu kalau berdiskusi tidak lama, langsung debat. Karena literasi, kurang literasinya. Nah ini saya menghimbau juga bahwa mari kita kembali semua ke buku. Sekarang mahasiswa coba cek dia punya WA apa? Ada kan kalau di HP itu berapa jam per hari? Kalau mingguan itu kan ada sampai 9-10 jam, Pak. Hanya melihat HP setiap hari. Jadi kapan baca bukunya? Nah itu. Kemudian yang ketiga, membina spiritualnya. Dan itu alhamdulillah dilanjutkan oleh adik-adik. Itu kita terima adik-adik yang
yang secara ini ya menghafal ya. Kemudian tadi untuk kepemimpinan kita terima mahasiswa yang ketua OSIS dan itu jadi dilanjutkan oleh Adik Rusli. Jadi saya kira ini juga sebetulnya ingin sekali saya hadir ini BBM yang paling menolak sekarang ini, tapi ternyata tidak mau hadir ya, itu masalahnya juga kan, tidak mau ketemu. Nah itu, kenapa tidak mau ketemu? Karena literasinya lemah. Coba mau diskusi, coba kenapa kau tidak terima ini BEM? Kita bedah. Jadi itu ya. Kemudian saya minta memang Prof. Rusli mencari nanti format sehingga bisa betul-betul merangkul, bukan merangkul, bisa membuat adik-adik ini merasa bahwa BEM itu penting.